Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Susanto dengan nomor NIM 4151901005. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pengantar klub computing, yaitu tugas pertemuan 11 tentang paduan atau tata cara integrasi on-cloud dan Active Directory dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono STMKOM. Langsung saja kita ke presentasinya. Langsung aja kita ke presentasinya. LDAP Integration, server LDAP dan on-cloud berada dalam satu perangkat. LDAP sendiri berfungsi untuk membuat autentikasi user yang nantinya akan terintegrasi dengan layanan on-cloud. Klien yang akan mengakses layanan on-cloud adalah user yang telah terverifikasi oleh server LDAP. LDAP sendiri juga sudah dilengkapi SASL atau Simple Authentication and Security Layer untuk memeriksa dan memastikan apakah satu user berhak dan diperbolehkan masuk atau tidak. Karena itulah LDAP sendiri juga banyak digunakan untuk single sign-on, yaitu dengan sekali sign-on user dapat mengakses berbagai aplikasi yang telah disediakan. Pertama-tama sebelum kita mengaktifkan integrasi on-cloud atau Active Directory-nya, pertama kita install terlebih dahulu, yaitu install request modules. Itu on-cloud memerlukan modul LDAP PHP atau PHP IDAP untuk mendukung autentikasi LDAP sendiri. Untuk menginstal modul PDHP jika belum diinstal, jalankan perintah dnf install php strip idap php strip process. Jika sudah diinstal, lalu yang kedua install on-cloud LDAP apps. Bila sudah diinstal modul LDAP PHP-nya, setelah itu kita perlu install aplikasi backend grupnya dan pengguna LDAP di on-cloud. Unduh versi rilis terbaru aplikasi LDAP dari on-cloud-nya langsung. Setelah unduh selesai, maka langsung diekstrak aplikasinya. Dan yang ketiga, enable on-cloud LDAP apps, yaitu aplikasi LDAP sekarang dipasang tetapi masih dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya, masuk ke server on-cloud Anda sendiri sebagai admin dan arahkan ke menu manajemen aplikasi, klik tampilan aplikasi yang dinonaktifkannya. Berikut tata caranya, yaitu pertama-tama kita buka browser, lalu ketik localhost/oncloud dan lalu isi ID dan password yang Anda telah buat. Di sini saya login sebagai adminnya. Lalu buka aplikasi, yaitu di pojok kanan atas di bagian berkas, lalu Anda klik gambar segitiga ke bawah, lalu Anda klik bagian tanda tambah aplikasi. Lalu Anda cari LDAP user and ground backend. Lalu Anda aktifkan di kotak seperti di bawah ini. Bila Anda sudah aktifkan, akan muncul tampilan nonaktifkan seperti ini. Berikut gambarnya. Setelah itu Anda telah mengaktifkan LDAP user dan backup grup backend-nya. Lalu buka admin di bagian kanan, di bagian namanya admin Anda, lalu klik admin. Setelah itu satu konfigurasi LDAP, lalu konfigurasi LDAPS. Yang pertama, LDAPS mengenkripsi koneksi antara server LDAP dan on-cloud melalui SSL atau TLS. Yang kedua, pertama Anda harus memerlukan sertifikat CA Windows Server dalam format dengan CRT suffix. Dan yang ketiga, import sertifikat ke /usr/local/share/ca strip certificates/
Lalu yang keempat, menjalankan update strip CA strip certificate. Berikut tampilan konfigurasi LDAPS server. Lalu Anda isi seperti di gambar ini. Dan juga isi bagian konfigurasi untuk user. Berikut tampilannya. Setelah itu konfigurasi setting untuk pengaturan login. Pengaturan di tab login ini untuk menentukan pengguna LDAP mana yang dapat login ke sistem cloud dan atribut atau atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan. Misal nama pengguna LDAP atau AD, alamat email, dan lain-lain. Berikut tampilan setting loginnya seperti di gambar ini. Lalu setting pengaturan buat grup. Pengaturan buat grup ini untuk menentukan grup mana yang akan tersedia di OnCloud dan juga dapat memilih untuk memasukkan filter LDAP-nya. Berikut tampilan setting grupnya. Setelah itu koneksi setting and directory ya. Bagian LDAP advanced setting berisi opsi yang tidak diperlukan untuk koneksi yang berfungsi. Lalu ini memberikan kontrol untuk menonaktifkan konfigurasi saat ini, mengkonfigurasi host replika, dan berbagai opsi peningkatan kinerjanya. Lalu isi bagian connection setting di bawah ini, berikut gambarannya. Dan juga isi bagian direktorinya. Setelah itu isi special attributes. Setelah itu isi special attributesnya seperti di gambar ini. Lalu isi konfigurasi expert setting. Dalam expert setting ini untuk untuk menyesuaikan kebutuhan oleh pengguna. Konfigurasi tersebut harus diuji dengan baik sebelum memulai pengguna produksinya. Berikut gambarannya. Setelah itu, setelah semua dikonfigurasi, lalu kita tes konfigurasi. Tombol tes konfigurasi ini untuk memeriksa data seperti yang saat diberikan di kolom-kolom tadi yang telah Anda masukkan, dan Anda tidak perlu menyimpan sebelum menguji. Jika Anda gagal, Anda akan melihat pesan kuning dengan pesan kesalahan seperti ini. The configuration invalid. Please have a look at the logs for further details. Jika Anda isi dengan sesuai dengan benar, Anda akan mendapatkan pesan seperti ini. The configuration is valid and connection could be established. Ikut gambarannya. Setelah Anda setting dengan benar, Anda berhasil aktif directory dan integrasi pada OnCloud. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pada presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.